Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masih di Detektif Gizi. Detektif Gizi yang kedua dari buku Kelly Dorfman yang ini. Namanya itu buat kena gantung karet-karet. Oh iya betul, kantong karet ini. What's Eating Your Child dari Kelly Dorfman. Sekarang yang materi kedua ya, tentang Detektif Gizi yang kedua. Anak-anak bertindak buruk ketika mereka merasa buruk. Tentu saja ada ratusan alasan mengapa anak-anak bisa merasa tidak enak. Tergantung pada usia dan sifat masalahnya. Anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam menentukan area ketidaknyamannya. Kamu kenapa sih dari tadi kok nggak nyaman gitu? Kadang-kadang anak-anak kita tuh nggak bisa jelasin. Pokoknya aku nggak nyaman aja. Pokoknya. Nah gitu. Tantrum gitu, bingung gitu, nggak bisa menjelaskan karena emang mereka kesulitan untuk mendefinisikan apa yang mereka rasakan. Dan kita pun sebagai sebagai orang tua, kita nggak ngerti nih apa yang mau dilakukan gitu terhadap anak ini. Cuma gini, ada satu di prinsip detektif gizi yang kedua ini adalah ketika anak kita bertindak buruk, pasti ada sesuatu yang tidak nyaman. Tidak nyaman itu namanya disease. Ada tidak nyaman itu is itu nyaman, berarti tidak nyaman atau penyakit disease. Atau ada ailments ketika memang benar-benar ada sesuatu yang dia rasakan dan muncul indikasi atau gejala gitu. Nah, seseorang spesialis pencernaan terkenal, namanya Kelly Dorfman ini, mengatakan bahwa di hingga usia 12 tahun, anak-anak tidak dapat secara konsisten memberikan informasi yang akurat, sehingga ia dapat mendiagnosis kondisi mereka. Jadi kalau kita jadi seorang detektif gizi nih, untuk anak kita gitu ya, kita belum tentu bisa benar ya, kecuali anak itu pandai atau bisa mendefinisikan apa yang dia rasakan kan gitu. Nah, cuma sampai usia 12 tahun anak-anak itu tidak bisa menjelaskan tentang apa yang dia rasakan gitu loh. Nah, bahasa universal bagi anak-anak ini adalah perilakunya. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi, saran Kelly Dorfman ini adalah jika anak Anda bertingkah buruk, perilakunya tidak bagus, tidak seperti biasa atau berperilaku dengan cara yang tidak seperti biasanya. Nah, ikuti petunjuknya. Apa yang dia lakukan, perilaku seperti apa diikuti gitu. Jangan ditolak, diterima perilaku itu. Jangan, kamu nggak boleh, ini nggak sopan. Nah, kalau ditabrakkan dengan adab, anak itu akan bingung karena sebenarnya dia itu nggak ngerti apa yang dia rasakan. Pokoknya dia berperilaku buruk gitu. Nah, kalau kita menjustifikasi si anak itu dengan adab atau tata nilai moral yang kita yakini, kasihan anaknya gitu, karena sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia rasakan gitu. Nah, dia mungkin memang merespon masalah fisiologis ya, mungkin perutnya sakit, mungkin giginya sakit, tapi dia nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti tentang sesuatu yang harus dia jelaskan. Pokoknya aku ngerasanya nggak nyaman gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita terima ya sebagai seorang detektif gizi itu, bahwa ketika kita mengenali ada sesuatu yang berubah dari perilaku anak-anak kita dan perilakunya mengarah pada keburukan, pasti ada sesuatu masalah dari apa yang dia konsumsi. Mesti itu pasti gitu. Jadi misalnya nih, kayak anak-anak ya, yang saya beri contoh misalnya gini, anak-anak yang belum bisa BAB pada 1 atau 2 hari. Nah, biasanya dia akan rewel atau tantrum, moodnya jadi buruk dan menguras emosi kita. Nah, kondisi sembelit tidak bisa BAB itu, yang tidak tertangani itu akan membuat si anak semakin tidak nyaman, dan dia nggak tahu kalau ternyata dia itu nggak bisa BAB, nggak bisa pup, dan dia berperilaku buruk. Sama seperti kita, kalau kita stres ya, stres nih, orang tua stres nih, kita pasti BAB-nya nggak lancar, mesti itu. Nah, itu loh ya. Atau kita stres, maka kita akan sulit mengunyah. Nah, padahal harusnya kita mengunyah tuh, sehingga makanan kita itu akan benar-benar berinteraksi atau bereaksi secara enzimatik dengan enzim petialin yang ada dalam ludah kita, air ludah kita. Manfaatnya apa? Kalau sampai misalnya manfaatnya gini, kalau si nasi itu ya, nasi atau karbohidrat yang kita konsumsi itu tidak mengalami reaksi enzimatik, tidak menjadi amilase, lebih susah dicerna. Itu pertama. Yang kedua, kita nggak akan kenyang-kenyang.
Wah, akhirnya kita akan makan lebih banyak gitu supaya perut kita kenyang. Nah, ini keliru kan? Harusnya kita mengunyah. Ketika kita mengunyah, enzim lipase yang air ludah itu bukan lipase, sorry. Saliva yang ada dalam air ludah itu kemudian dia berinteraksi ya, enzim amilase ya, dengan karbohidratnya itu, maka rasa kenyang itu akan muncul. Nah, gitu loh. Akhirnya kita makannya nggak akan banyak-banyak. Gitu. Kenapa kok bisa makannya sedikit? Mengunyah dengan baik kok, gitu loh. Ya. Lalu, anak-anak yang terlalu sering mengkonsumsi jajanan ber-MSG atau suka minum minuman manis, seringkali mengeluh sakit perut atau nafsu makan berkurang. Perilaku jarang makan dan sering jajan ini menjadi indikasi gangguan pencernaan dan bisa menjadi seperti bom waktu. Nah, bisa memperparah kondisi kesehatan anak-anak. Nah, teman-teman bisa coba mengingat-ingat ya, perilaku anak-anak yang tidak wajar atau yang sekarang sedang dirasakan gitu, dilihat saat ini, apa kaitannya dengan makanan dan minuman yang dia konsumsi. Mungkin ketika dia, ya ada sih ya bukan mitos ya, mungkin sesuatu yang orang tua kan biasanya niteni, ini anak kalau terlalu banyak makan daging kayaknya bawaannya itu marah, bawaannya berangasan misalnya gitu. Tapi kalau makannya itu sayur-sayur itu kalem. Nah, coba itu jadi apa, sambil niteni gitu ya, perilaku apakah itu benar atau tidak. Itu adalah prinsip detektif gizi yang kedua, T10 ya. Mengetahui kok ini ada rewel, ini ada masalah apa, ini makanannya apa, perutnya ada yang dirasakan dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.